Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan napas kehidupan yang Tuhan berikan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan membantu kami untuk memahami dan mengerti apa isi firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada hari ini terambil di dalam Efesus 6 ayat 1-20. Beginilah firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Shalom bagi kita semua. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah mengasihi. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kasih akan timbul apabila manusia tersebut memiliki rasa untuk menyayangi. Kasih berasal dari Allah, sehingga setiap manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai kemampuan untuk mengasihi. Mengasihi bisa kita wujudkan melalui menjalankan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan aturan-aturan kehendak Tuhan. Jadi, untuk mewujudkan kasih ini, kita membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan, taatilah orang tua di dalam Tuhan. Mengapa kita harus menaati orang tua? Karena orang tua merupakan wakil Allah. Mengapa kita harus menaati orang tua? Karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Pemuda-pemuda hendaknya mengasihi orang tua dengan menjalankan kewajibannya. Jadi, kita bisa menunjukkan kasih itu ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak. Sebagai anak, kita harus mau ataupun mampu untuk dituntun oleh orang tua. Kita harus mau diarahkan supaya kita bisa menjalankan seluruh perintah orang tua kita. Tetapi dengan catatan, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kita mengasihi orang tua, menjalankan apa yang orang tua kita kehendaki, kita bisa mendapatkan didikan. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di bagian kedua, pemuda juga hendaknya mengasihi sesamanya. Di bagian kedua ini juga, kita bisa mengasihi sesama kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Kita menghormati dan bertindak dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya di sini, kita harus memiliki ketulusan hati dalam mengasihi. Bisa kita lihat bagaimana kisah seorang orang yang kaya dengan Lazarus yang miskin. Orang kaya tidak memperlakukan Lazarus layaknya seperti seorang manusia, sehingga ia mengalami penderitaan setelah dia mengalami kematian. Jadi di sini kita harus mengasihi dengan tulus. Di segala keadaan hidup kita, entah terhadap bawahan ataupun atasan, entah terhadap orang yang tua ataupun orang yang muda, entah terhadap orang yang miskin ataupun orang yang kaya. Jadi hendaknya kita mengasihi itu sehingga hidup kita lebih berarti
dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk mewujudkan kasih ini, tentunya kita diperlukan perlengkapan-perlengkapan rohani yang datangnya daripada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan ataupun mengandalkan kuasa-Nya. Kita harus tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Jadi, kita bisa mewujudkan kasih itu ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Dia, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk menjalankan ataupun melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita bisa mengasihi orang lain, orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita, dengan menjalankan kewajiban kita, kewajiban yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin.